Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, bahwa pada pagi ini kita akan meneruskan pembelajaran tentang bagaimana, yaitu materi pokok kita, hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa patuh kepada kedua orang tua itu adalah merupakan sebuah kewajiban kita sebagai seorang anak kepada orang yang telah berjasa melahirkan kepada kita. Nah, salah satu materi yang hari ini kita lakukan adalah bagaimana kita melihat apa sih peranan orang tua terhadap kemajuan anak-anaknya. Tentunya yang harus kita perhatikan adalah di sini bukan sekedar patuh kepada orang tua saja, tapi orang tua kedua kita adalah yaitu guru. Ya, selamat pagi semuanya. Kita lanjut kepada kita lihat di slide selanjutnya. Pengertian hormat dan patuh. Sebagaimana kita ketahui, barangkali kalian baca di sana di slide, ada arti dan patuh kepada orang tua dalam konteks budaya dan nilai-nilai sosial, mengacu kepada penghargaan, penghormatan, dan keteladanan atau ketaatan yang diberikan kepada orang tua atas figur otoritas dalam keluarga. Hal ini seringkali dilihat sebagai kewajiban moral dan sosial yang penting di banyak masyarakat, termasuk dalam budaya barat maupun timur. Artinya apa? Kita tidak pernah peduli kepada siapa. Kita hormat kepada siapa dia yang harus kita hormati. Tetapi selama itu orang tua, maksud saya, tidak pernah peduli orang tua kita dari barat atau dari timur, tetap kita harus patuh dan taat kepadanya. Karena kenapa? Ketika kita patuh kepada orang tua, ini menunjukkan bahwa kita adalah sebagai anak yang senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini perlu dipahami. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat ke slide yang ketiga, yaitu terkait masalah firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 23. Ada yang mau baca apa gimana? Baik, kita baca bareng-bareng sambil kita melihat bagaimana hukum tajwid yang ada di surat Al-Isra ayat 23 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Baik, sebelum kita masuk kepada arti, kita lihat dulu kajian tajwidnya ya. Wa qadha, jelas itu mad tabi'i. Alla ta'budu, baik itu mad tabi'i. Illa sama iyyahu wa bil walidaini. Nah, dain ini yang sering kita salah menetapkan hukum bacaannya. Yang benar di sini adalah madlin. Nah, ihsana sama. Imma yablughanna wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Nah, di sini ternyata kita diajarkan untuk bagaimana kita tidak boleh berbicara kasar kepada kedua orang tua kita. Sehebat apapun kita, jabatannya kita, justru yang
membuat Allah murka itu bukan maaf ketika kita murka ketika kita berbicara kasar kepada orang tua kita, justru Allah lah yang akan murka. Nah, sebagaimana hadisnya, sebagaimana kita ketahui bersama, Rasulullah SAW, ridallah fi ridil walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang. Artinya apa? Di sini kita harus bisa memahami bagaimana pentingnya sebuah pelajaran ketika kita murka, ternyata Allah juga murka kepada kita. Jadi orang tua itu Masya Allah luar biasa. Ini mencerminkan bahwa kita harus menjadikan orang tua sebagai azim yang harus kita muliakan keberadaannya. Ya. Ada yang dipahami apa kurang paham di sini kita lihat. Baik, saya kira cukup. Untuk selanjutnya kita melihat kenapa sih kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Ternyata orang tua adalah nilai yang sangat penting dalam banyak budaya dan agama. Ini karena orang tua seringkali memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Sehebat apapun pengalaman kita, ternyata tanpa adanya hormat dan patuh kepada orang tua kita, tentunya ini tidak akan bisa berguna sama sekali. Dan itu kenapa kita harus menjadikan orang tua sebagai raja? Karena mereka, terutama ibu ya, berdarah-darah demi kita. Jadi sehebat apapun tentunya kita harus tunduk dan patuh kepada kedua orang tua. Selanjutnya, sebagai anak yang soleh, yang cinta kepada kedua orang tua, tentunya kita berharap bahwa, maaf di sini kayaknya screen-nya tidak terbaca ya. Tentunya kita berdoa kepada kedua orang tua kita agar senantiasa cinta. Yuk kita sama-sama berdoa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini adalah doa yang sangat dianjurkan. Keberadaannya setelah kita sampai orang tua sudah meninggal atau yang masih hidup, kita tentunya berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itulah mudah-mudahan ini gambaran cinta kepada orang tua dan patuh kepada guru, karena kedua-duanya adalah sosok yang harus kita hormati, karena tanpa mereka lah kita tidak akan bisa berbuat seperti ini. Dan tentunya ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita. Doa adalah senantiasa harus kita ungkapkan kepada mereka. Selanjutnya mungkin cukup sekian di pagi ini pembelajaran di masa dimana kita bisa belum bertatap muka. Kita cukup sekian, kita tutup, dan mudah-mudahan apa yang menjadi pelajaran kita hari ini dijadikan sebagai motivasi untuk cinta lagi kepada kedua orang tua dan patuh kepada guru kita sebagai orang tua kedua kita. Billahi taufik wal hidayah. Maaf sebelumnya, apabila ada pertanyaan silakan kirim ke WA grup kita kelas, dan mudah-mudahan kita bertemu di hari selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,